Kita sudah mencapai ke sebuah dunia di mana ngecas adalah istilah masa lalu yang cuma ada di buku sejarah. Karena sebuah startup asal Cina bernama Betavolt baru saja memperkenalkan baterai nuklir seukuran koin yang diklaim sanggup menyala nonstop selama 50 tahun tanpa perlu dicolok ke tembok sama sekali. Inovasi ini bukan cuma bikin industri powerbank terancam gulung tikar, tapi juga sukses bikin para elit global dan raksasa energi ketar-ketir melihat peta kekuatan teknologi dunia yang mulai bergeser drastis ke arah energi abadi yang muat di kantong celana. Hari ini kita nggak bahas dulu soal berapa HP atau torsi dari mesin turbo, tapi kita bakal bahas sesuatu yang lebih fundamental. Energi. Karena percuma mobilnya keren kalau ternyata baterainya drop pas lagi asik-asiknya dibawa jalan kan? Nah, kenalin nih, namanya Betavolt. Startup dari negeri tirai bambu ini lagi jadi buah bibir karena mereka bilang sudah berhasil mengecilkan teknologi nuklir yang biasanya segede gedung reaktor jadi cuma seukuran koin 500-an perak. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah di film Fallout atau Iron Man, tapi ini nyata. Gimana sih cara kerjanya? Oke, tarik napas dulu, kita masuk ke bagian teknis yang saya usahakan nggak bikin kalian ngantuk. Baterai ini namanya beta-voltaik. Prinsipnya beda jauh sama baterai lithium ion di HP atau mobil listrik kalian yang pakai reaksi kimia cair. Inti dari baterai ini adalah isotop radioaktif nikel 63. Si nikel ini sifatnya nggak betah diam. Dia meluruh dan melepaskan partikel beta secara konstan. Nah, energi dari partikel yang lepas-lepas inilah yang ditangkap dan diubah jadi listrik. Tapi menangkap partikel itu nggak gampang. Betavolt pakai lapisan semikonduktor berlian kristal tunggal yang tipis banget, cuma 10 mikron. Jadi bayangkan ada sandwich antara lapisan nikel 63 dan berlian ini yang bekerja terus-menerus menghasilkan arus. Hebatnya, proses ini nggak butuh matahari kayak panel surya, nggak butuh angin, dan nggak butuh suhu panas. Selama si isotop itu masih meluruh, listrik bakal terus mengalir. Dan si nikel 63 ini punya masa peluruhan yang sangat lama. Makanya mereka berani klaim kuat sampai 50 tahun. Sekarang kita bicara spesifikasi, biar nggak dibilang cuma jualan janji. Prototipe pertamanya dinamakan BV100. Ukurannya mungil banget, cuma 15 mm. Kalau ditaruh di telapak tangan, mungkin kalian bakal lupa kalau itu adalah sebuah reaktor nuklir mini. Daya yang dihasilkan saat ini memang masih lucu-lucuan buat standar otomotif, yaitu 100 mikrowatt dengan tegangan 3 volt. Kecil banget, tapi poin utamanya bukan di besarnya daya sekarang, melainkan di densitas energinya yang katanya 10 kali lipat lebih tinggi dari baterai lithium konvensional. Baterai ini juga tahan banting soal suhu. Mau kalian bawa ke kutub utara yang dinginnya minta ampun sampai minus 60 derajat Celcius, atau ke gurun yang panasnya 120 derajat Celcius, dia tetap stabil. Nggak ada ceritanya baterai letoy karena kepanasan atau kedinginan. Nah, pasti di pikiran kalian langsung muncul pertanyaan. Bang, ini kan nuklir, apa nggak bahaya? Nanti kalau kantong saya jadi bercahaya gimana? Tenang, ini bukan limbah cair hijau kayak di kartun-kartun. Betavolt menjamin kalau radiasinya nggak bakal bocor keluar. Partikel beta itu sebenarnya lemah, bahkan nggak sanggup menembus kulit manusia. Apalagi dengan casing baterai yang dirancang sedemikian rupa, radiasinya benar-benar terkurung di dalam. Malah mereka bilang baterai ini lebih aman dari baterai lithium yang ada di kantong kalian sekarang. Baterai lithium kalau ditusuk atau kena panas ekstrim bisa meledak dan terbakar hebat. Baterai nuklir ini katanya sih nggak bakal terbakar meski kena tekanan fisik yang berat. Yang lebih keren lagi soal lingkungan. Setelah 50 tahun energinya habis, si nikel 63 ini bakal berubah jadi isotop tembaga yang stabil. Jadi nggak ada limbah radioaktif yang bikin pusing 7 keliling. Pas mati, ya jadi tembaga biasa aja. Lalu apa gunanya buat kita? Untuk tahap awal, jangan harap bisa langsung buat starter mesin truk. Target mereka adalah perangkat medis kayak pacu jantung. Bayangkan orang yang pakai alat pacu jantung nggak perlu operasi tiap beberapa tahun cuma buat ganti baterai. Atau buat drone yang harus terbang lama buat pemetaan. Atau sensor di tengah hutan yang nggak mungkin didatangin tiap bulan buat ganti baterai. Disinilah teknologi ini bakal jadi game changer yang sesungguhnya. Terus, pertanyaannya, bisa nggak dipakai di mobil listrik? Nah, ini bagian yang paling bikin kita sebagai petrolhead atau EV enthusiast penasaran. Secara teori, kalau baterai ini disusun secara modular dalam jumlah ribuan, daya yang dihasilkan bisa sangat besar.
Bayangkan sebuah mobil listrik yang nggak butuh charging port. Kalian beli mobil sekarang, mungkin sampai cucu kalian lahir mobil itu nggak pernah perlu dicolok ke SPKLU. Kedengarannya kayak mimpi indah buat yang males antre ngecas kan? Tapi kita harus realistis. Untuk mencapai daya yang setara dengan baterai mobil listrik sekarang yang puluhan kilowatt kh, butuh jumlah modul yang sangat banyak. Dan biaya yang saat ini masih nggak masuk akal alias mahal banget. Berlian sintetisnya itu loh yang bikin dompet nangis. Selain itu, regulasi nuklir di setiap negara itu ketat banget. Bayangkan kalau ada kecelakaan mobil hebat dan ribuan baterai nuklir kecil ini berceceran di jalan tol. Pemerintah pasti bakal ketar-ketir mikirin cara evakuasinya, meskipun katanya aman. Tapi bukan berarti mustahil. Ingat, zaman dulu komputer besarnya segede ruangan. Sekarang ada di genggaman tangan. Begitu juga teknologi ini. Betavolt lagi riset untuk versi 1 watt di tahun depan. Kalau skalanya terus naik, siapa tahu 10-20 tahun lagi ada range extender berbasis nuklir di mobil kita. Jadi, sementara ini kita tetap harus bersahabat sama kabel charger dan power bank. Tapi, kehadiran Betavolt ini setidaknya memberi tamparan keras buat perusahaan mapan kalau inovasi itu nggak boleh berhenti di situ-situ saja. Mungkin para elit global yang selama ini kontrol bisnis energi fosil atau tambang litium lagi garuk-garuk kepala. Kalau teknologi ini makin murah dan efisien, kontrol mereka terhadap energi dunia bisa berantakan total. Bayangkan dunia di mana energi itu gratis dan tersedia selama puluhan tahun tanpa ketergantungan pada pihak manapun. Itu adalah ancaman nyata bagi status quo, tapi kemenangan besar bagi konsumen kayak kita. Intinya, Betavolt BV100 ini adalah langkah kecil yang dampaknya bisa sangat masif. Kita tunggu saja apakah Cina benar-benar bisa memproduksi massal dan membuat dunia berhenti mengecas. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah kalian berani kantongin HP yang isinya tenaga nuklir atau malah merasa ini terlalu beresiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya.